Halo, assalamualaikum adik-adik. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar. Kali ini Bu Evi akan membagikan pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester 1 tema keempat, yakni kewajiban dan hakku. Simak baik-baik ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan sesuai dengan keinginan kalian. Selamat mengikuti. Disajikan kalimat rumpang, siswa mengisi kalimat tersebut tentang arti kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disajikan kalimat rumpang, siswa mengisi kalimat tersebut dari hasil identifikasi tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Masing-masing orang memiliki hak dan kewajiban yang tidak sama. Contohnya kamu sebagai anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan berkewajiban membantu kedua orang tua. Hak dan kewajibanmu tentu tidak sama dengan hak dan kewajiban ayahmu. Ayahmu mempunyai kewajiban memberikan nafkah bagi keluarga dan memiliki hak dihormati oleh anggota keluarga. Demikian pula dengan ibu maupun saudaramu. Kalian memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Disajikan gambar, siswa menentukan kewajiban berdasarkan gambar tersebut. Misalnya Bu Evi beri gambar ini ya. Sesuai dengan gambar, kewajiban pada anak tersebut adalah belajar. Sedangkan gambar ini, kewajiban pada anak tersebut adalah membantu orang tua. Kalian dapat menyesuaikan apa kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan gambar yang ada. Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat menuliskan haknya sebagai siswa di sekolah. Hak sebagai siswa di sekolah antara lain, pertama, berhak mendapat perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Empat, berhak mempunyai banyak teman. Kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat membedakan antara kewajiban dan hak di sekolah. Kewajiban murid di sekolah antaranya adalah: pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 6. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid.
Ke-7, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. 8, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. 9, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. 10, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. 11, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. 12, memberikan keterangan sakit, izin, atau alpa dari orang tua bahwa Anda berhalangan untuk sekolah. 13, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Disajikan kalimat rumpang, siswa mengisi kalimat tentang kewajiban dalam bertetangga. Nah, ini ada beberapa kewajiban dalam hidup bertetangga. Apa sajakah itu? Yang pertama, wajib untuk menjaga ketenangan, tidak bising atau ribut sehingga mengganggu tetangga. Kedua, wajib untuk menghormati kehidupan pribadi tetangga. 3, wajib untuk tidak merusak barang milik tetangga. 4, wajib menghormati pribadi tetangga, tidak merendahkan martabatnya. Kelima, wajib mendengarkan dan menghormati pendapat tetangga. Keenam, wajib segera memberikan pertolongan kepada tetangga yang membutuhkan. Disajikan kalimat rumpang, siswa mampu menyebutkan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini ada beberapa cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apa sajakah itu? Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Kedua, mendaur ulang. Usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Ketiga, pembuatan pupuk kompos. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan. 5, gotong royong. Dan yang keenam, penghijauan. Disajikan kalimat rumpang, siswa mengisi kalimat tentang manfaat sikap tolong-menolong antar umat beragama. Nah, ternyata antar umat beragama, jika kita memelihara sikap saling menolong itu banyak manfaatnya loh. Di antaranya, yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, terhindar dari perpecahan antar umat beragama. Ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin. Dan yang keempat, terjalin tali persaudaraan yang erat. Siswa dapat menyebutkan 3 contoh kewajiban di sekolah. Nah, ini contoh kewajiban seorang siswa di sekolah antara lain: pertama, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kedua, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah. Ketiga, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Keempat, menjaga nama baik sekolah. Kelima, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Keenam, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketujuh, menggunakan seragam serta atribut sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar dari jam pertama hingga jam terakhir. 9. Membayar administrasi sekolah. 10. Menjunjung tinggi nilai sopan santun, salam, senyum, dan sapa. Siswa dapat menuliskan hak sebagai warga negara. Nah, kita sebagai warga negara ternyata memiliki hak. Di antaranya adalah: pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan.
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk membela negara, hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, serta hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Disajikan gambar, siswa dapat menuliskan kalimat saran yang tepat. Kalimat saran yang sesuai dengan gambar yaitu sebaiknya dia hati-hati saat berjalan, atau sebaiknya dia memperhatikan jalan dengan baik. Dari satu gambar, kita bisa membuat banyak saran ya, disesuaikan dengan gambar tersebut. Disajikan sebuah kalimat, siswa mengidentifikasi kalimat yang terdapat di dalamnya. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Seharusnya Budi membersihkan kamarnya agar selalu terlihat bersih dan rapi. Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat saran. Disajikan kalimat masalah, siswa dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah di rumah. Perhatikan contoh berikut ya. Kalimat masalah misalnya, Siti tidak sengaja menumpahkan masakan dalam mangkuk yang dimasak ibu. Kalimat penyelesaian masalahnya, yang pertama, sebaiknya Siti segera meminta maaf kepada ibu. Atau sebaiknya lain kali Siti lebih berhati-hati membawa masakan. Nah, dari satu permasalahan kalian dapat membuat lebih penyelesaian masalah ya. Disajikan sebuah kalimat, siswa dapat menentukan cara menyampaikan saran yang baik. Cara menyampaikan saran sebaiknya dengan bahasa yang baik, santun, dan tidak mengandung kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya sakit hati. Menyampaikan saran dengan cara tersebut akan membuat pendengarnya nyaman dan tidak merasa tersinggung. Disajikan kalimat masalah, siswa dapat menyelesaikan kalimat masalah dengan tepat. Perhatikan contoh berikut ini ya. Sekolah Faza sebentar lagi akan mengadakan ulangan akhir semester. Faza bingung karena tidak semua buku yang ia butuhkan ada di tempatnya. Saat ibunya membersihkan rumah, ibu menemukan ada beberapa buku yang tergeletak di bawah kolong tempat tidur, di keranjang mainan, bahkan juga ditemukan di ruang laundry. Ibu menasihati Faza sebaiknya menata buku pelajarannya di atas meja belajar. Akhirnya, Faza menata ulang buku-bukunya. Sekarang, Faza sudah dapat belajar dengan baik. Nah, masalah yang ada pada cerita tersebut adalah buku pelajaran Faza tergeletak di mana-mana. Maka, saran atau penyelesaian masalahnya adalah sebaiknya Faza menata buku pelajarannya di atas meja belajar. Disajikan gambar, siswa dapat membuat kalimat saran yang tepat. Nah, perhatikan gambar ini ya. Dari gambar ini, buatlah saran yang tepat berdasarkan gambar. Misalnya, jika adik sakit, sebaiknya segera dibawa ke dokter. Disajikan kalimat rumpang, siswa dapat menuliskan hal yang perlu dilakukan sebelum ulangan. Nah, yang perlu dilakukan sebelum ulangan antara lain yang pertama, belajar efektif jauh sebelum waktu ujian.
Kedua, jangan belajar dengan sistem kebut semalam. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, persiapkan segala keperluan ujian jauh-jauh hari. Kelima, pelajari teknik relaksasi diri. Keenam, makan dan minum yang cukup sebelum ujian. Disajikan sebuah bacaan, siswa menentukan kalimat masalah yang terdapat pada bacaan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Reza sebenarnya anak yang cerdas, namun semenjak belajar dari rumah karena pandemi, ia jadi malas-malasan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game. Ayah dan ibu menyarankan agar ia mengurangi waktu bermain game serta lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memperhatikan pelajaran dari sekolah. Dari cerita ini, coba tuliskan kalimat yang menunjukkan masalah. Maka jawabannya adalah kalimat yang menunjukkan masalah adalah ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game. Kalian bisa menyesuaikan kalimat masalah tersebut sesuai dengan ceritanya ya. Disajikan gambar yang berisi masalah, siswa menulis penyelesaian masalah tersebut dengan tepat. Sebaiknya rumah dibersihkan secara teratur agar terlihat bersih dan rapi. Sebaiknya kita ringan tangan dalam membantu seseorang yang kesusahan. Siswa menjawab pertanyaan tentang istilah 3M dalam kegiatan mencegah wabah demam berdarah. Maksud istilah 3M dalam mencegah wabah demam berdarah adalah sebagai berikut. Pertama, menguras tempat penampungan. Kedua, menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan ataupun mendaur ulang barang bekas. Disajikan operasi hitung penjumlahan, siswa menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Perhatikan contoh ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Maka diketahui titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik sama dengan 365. Maksudnya adalah berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti bersama orang tuanya. Jumlah keduanya adalah 365. Maka jawabannya dari persoalan ini kita bisa membuat banyak jawaban ya, banyak alternatif jawaban. Contohnya Bu Evi membuat 2 alternatif jawaban. Misalnya 250 ditambah 115 sama dengan 365. Atau 300 ditambah 65 sama dengan 365. Disajikan operasi hitung penjumlahan, siswa menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Contohnya, perhatikan ya, tentukan bilangan operasi penjumlahan yang hasilnya 650. Maka jawabannya, kita bisa membuat banyak alternatif jawaban. Bu Evi membuat 2 alternatif jawaban ya. 350 ditambah 300 sama dengan 650. 200 ditambah 450 sama dengan
650. Kalian juga bisa membuat alternatif jawaban yang lain sesuai dengan soal yang disajikan. Disajikan operasi hitung pengurangan, siswa menentukan dua bilangan cacah yang hasil pengurangannya diketahui. Contohnya, tentukan bilangan operasi pengurangan jika diketahui hasilnya 90. Jawabnya 100 dikurangi 10 sama dengan 90, atau 150 dikurangi 60 sama dengan 90, dan masih banyak alternatif jawaban yang lain. Disajikan uraian kalimat, siswa menentukan dua bilangan cacah yang hasil pengurangannya diketahui. Contohnya, SD Pesona Bangsa mempunyai perpustakaan yang sering dikunjungi siswanya. Pada suatu hari, di buku kunjungan siswa tercatat sejumlah 90 siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Tentukan banyak siswa keseluruhan dan banyak siswa yang tidak berkunjung ke perpustakaan. Maka Bu Evi membuat dua alternatif jawaban. Misalnya, 350 dikurangi 260 sama dengan 90. Artinya apa? 350 ini banyaknya siswa keseluruhan, sedangkan 260 ini adalah banyaknya siswa yang tidak berkunjung ke perpustakaan. Jawaban yang lain, 200 dikurangi 110 sama dengan 90. Disajikan operasi hitung perkalian, siswa menentukan satu bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui. Contohnya, tentukan bilangan yang tepat untuk melengkapi perkalian berikut ini. Pertama, titik kali 30 sama dengan 360. Yang kedua, 15 kali titik sama dengan 375. Maka jawabannya yang pertama, 12 kali 30 sama dengan 360. Yang kedua, 15 kali 25 sama dengan 375. Nah, perkalian ini merupakan kebalikan dari pembagian. Maksudnya apa? Misalnya, 12 kali 30 sama dengan 360. Maka, jika dibalik, 360 dibagi 30 itu sama dengan 12. Atau 360 dibagi 12 sama dengan 30. Nah, mudah bukan? Kalian harus banyak berlatih ya. Disajikan operasi hitung perkalian, siswa menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui. Contohnya, lengkapilah bilangan operasi perkalian berikut jika hasilnya telah diketahui. Berapa kali berapa sama dengan 228. Nah, dari bentuk perkalian ini, maka kalian bisa membuat alternatif jawaban yang bervariasi. Bu Evi ini membuat 3 alternatif jawaban. Misalnya yang pertama, 38 kali 6 sama dengan 228. Atau 57 kali 4 sama dengan 228. Atau 114 kali 2 sama dengan 228. Disajikan uraian kalimat, siswa menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya diketahui. Perhatikan ya, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik.
Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Maka tentukan jatah setiap kelas dan tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Maka jawabannya adalah 240 dibagi 20 sama dengan 12. 240 ini adalah banyaknya bendera yang dibutuhkan. Dan 20 ini adalah jatah bendera untuk setiap kelas. Atau 420 dibagi 35 sama dengan 12. Nah, kalian dapat membuat alternatif jawaban yang lain yang merupakan hasil pembagian yang hasilnya sudah diketahui, yakni 12. Disajikan uraian kalimat, siswa menentukan operasi hitung pembagian. Contohnya, Udin memiliki kelereng sebanyak 60 butir. Ia ingin mengajak teman-temannya bermain kelereng. Tentukan banyaknya teman yang akan diajak Udin untuk bermain dan berapa kelereng yang diperoleh temannya dengan jumlah yang sama. Maka diketahui 60 ini banyaknya kelereng ya. 60 dibagi berapa sama dengan berapa? Di sini maka dapat kita ketahui bahwa di sini merupakan banyaknya teman yang diajak Udin untuk bermain, dan di sini adalah banyaknya kelereng yang diperoleh temannya dengan jumlah yang sama. Maka Bu Evi membuat dua alternatif jawaban. Misalnya 60 dibagi 10 sama dengan 6, atau 60 dibagi 5 sama dengan 12. Disajikan uraian kalimat, siswa menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya diketahui. Contohnya, Ibu Udin membuat kue untuk merayakan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus Ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Maka diketahui banyak kue dibagi jatah per anak sama dengan banyak anak. Berapa dibagi berapa sama dengan banyaknya anak. Maka jawabannya dapat seperti ini. 200 dibagi 2 sama dengan 100. Artinya banyak kuenya ada 200. Sedangkan jatah per anak mereka mendapat, masing-masing anak mendapatkan 2. Sama dengan 100 ini banyaknya anak, atau 400 dibagi 4 sama dengan 100. Disajikan uraian kalimat, siswa menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui. Contohnya, Pak Irman memelihara ikan koi sebanyak 42 ekor. Pada suatu hari, Pak Irman ingin memindahkan ikan koi ke dalam beberapa jerigen. Tentukan banyaknya jerigen dan banyaknya ikan koi yang dimasukkan ke dalam jerigen agar sama rata. Maka diketahui banyaknya jerigen kali banyaknya ikan koi sama dengan ikan koi seluruhnya. Maka jawabannya 6 kali 7 sama dengan 42, atau 7 kali 6 sama dengan 42. Disajikan kalimat rumpang, siswa menentukan bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Nah, dalam seni musik kita mengenal istilah pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya sebuah nada. Ketukan dari nada yang teratur digambarkan seperti bunyi pada detak jarum jam. Lagu anak memiliki pola irama yang sederhana. Pola irama yang sederhana memiliki dua hitungan atau ketukan yang disebut double yang memiliki birama 2. Siswa dapat menyebutkan 3 contoh alat musik ritmis berdasarkan cara memainkannya. Jenis alat musik ritmis dan cara memainkannya sebagai berikut. Kendang. Kendang sangat populer di Indonesia dan jadi alat musik tradisional khas Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Kendang dimainkan dengan cara dipukul. Tifa, cara memainkan alat musik ritmis ini mirip seperti kendang, yaitu dipukul pada bagian kulitnya. Conga, cara memainkannya dengan dipukul. Tamborin, cara memainkannya dengan cara ditabuh dan digoyangkan. Rebana, cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan tangan. Kastanyet, cara memainkannya dengan meletakkannya di tangan kiri lalu tangan kanan menepuk kastanyet. Simbal, cara memainkannya dengan dipukul. Triangle, cara memainkannya dengan dipukul menggunakan stik berukuran kecil yang terbuat dari bahan besi. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama gerakan kaki. Nah, perhatikan gambarnya ya. Ini adalah beberapa contoh gambar latihan gerak kaki. Untuk gambar yang pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Untuk gambar ini, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Kemudian, untuk gambar ini, melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Disajikan kalimat rumpang, siswa menyebutkan contoh gerak dalam suatu tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Gerak tangan dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Gerak kaki dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun lemah. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Disajikan kalimat rumpang, siswa menentukan hasil percampuran 2 warna yang berbeda. Nah, dalam gambar dekoratif ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut yang disebut warna sekunder. Contoh warna sekunder yakni jingga merupakan hasil campuran warna merah dan kuning. Ungu merupakan campuran warna merah dan biru. Hijau merupakan campuran warna kuning dan biru. Disajikan kalimat rumpang, siswa menentukan unsur seni rupa pada gambar dekoratif. Unsur garis dan warna pada gambar dekoratif misalnya. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Bentuk dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Disajikan kalimat rumpang, siswa menyebutkan 3 warna dasar. Nah, dalam gambar dekoratif ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Ketiga warna ini merupakan warna dasar dalam gambar dekoratif.
Disajikan kalimat rumpang, siswa menuliskan nama lain dari seni lipat. Nah, kita tahu ya, ada teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat suatu karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Sedangkan teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya potongan-potongan tersebut ditempelkan. Disajikan kalimat rumpang, siswa menyebutkan hasil karya dengan menggunakan teknik lipat. Hasil karya dengan menggunakan teknik lipat misalnya adalah origami bentuk burung, kuda, kapal, bahkan topi dari kertas koran yang baru saja kalian buat. Itu merupakan hasil karya dengan teknik melipat. Disajikan gambar, siswa menentukan teknik pada hasil karya. Nah, perhatikan ini ya. Ini adalah gambar hasil karya teknik melipat. Sedangkan ini adalah gambar hasil karya teknik sambung. Dan ini adalah hasil karya dari teknik potong. Demikianlah pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1 tema 4. Semoga kalian dimudahkan dalam melaksanakan ulangan akhir semester 1 dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum.